Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah. Jadi untuk pertama kalinya mungkin di semester ganjil ini kelas 11 kita bertemu di kelas kimia dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Jadi kontrak belajar kita sudah jelas ya, sudah saya jabarkan serinci mungkin di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saja kalian mengikuti aturan tersebut, jadi tidak akan merasa berat ya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apalagi sisi lainnya tujuan kalian itu harus mendapat nilai yang bagus. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga setiap kegiatan kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, di cover pertama ini sudah saya gambarkan lah kira-kira ciri-ciri khas dari pembelajaran kimia itu ya. Ada yang seperti ini penggambaran senyawa, ini merupakan model atom, ini rangkaian praktikum ya, ini model senyawa dari molimot ya, dan yang ini ada gambar saya ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekhasan atom karbon ya. Pernah dengar istilah karbon, Pak? Pernah. Ya. Nah ya, kalian hobi manggang ikan, bakar-bakar ikan ya, menggunakan bara. Nah, bara itu merupakan contoh dari karbon. Kemudian kalian menggunakan pensil ya, isi dari pensil yang memberikan warna agak kehitaman itu merupakan allotrop dari karbon. Kemudian apalagi contoh yang lain? Zat yang paling keras di dunia sejauh ini yang diketahui. Apa itu? Berlian atau intan, atau bahasa lainnya mungkin tergantung dari daerah masing-masing ya. Jadi menurut Deret Moss, intan itu merupakan zat yang paling keras. Bahkan kalau kita mau menggunting baja itu kan sudah termasuk paduan logam yang cukup kuat ya, keras, padat. Nah, lapisan baja itu ya bisa dipotong menggunakan gunting intan ya. Jadi itulah kira-kira pengenalan untuk karbon. Jadi intan termasuk allotrop dari karbon. Oke. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kekhasan atom karbon. Sebentar lagi saya jabarkan. Atau mungkin di antara kalian sudah ada yang membaca beberapa bagiannya. Itu lebih baik. Yang kedua, siswa dapat membedakan ada yang namanya atom C primer, ada yang namanya atom C sekunder, ada yang tersier, dan terakhir kuartener. Ya. Jadi cukup dua tujuan pembelajaran ini. Jadi mohon perhatikan sebentar. Kemungkinan kita nggak sampai 30 menit ya. Karena ini masih tergolong sangat mudah. Dari definisi ya, jadi atom karbon itu mungkin udah kenal. Waktu kelas 10 dulu kita sudah belajar mengenai SPU, sistem periodik unsur. Jadi atom karbon itu simbolnya C ya, C besar cuma satu huruf. Kemudian nomor atomnya itu ada 6. Nah, kalau sudah mengetahui nomor atomnya,
maka kalian sudah bisa menentukan posisi atom tersebut di dalam SPU. Nah, caranya gimana? Dirunutkan dulu konfigurasi elektronnya, ya. Boleh berdasarkan kulit, boleh berdasarkan subkulit. Kalau berdasarkan kulit, maka kita pakai yang simbolan K, L, M, N, masih ingat ya? Nah, kulit K itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Berarti kulit terluar ada berapa elektron valensi dari atom K? 4, Sir. Iya, 4. 2 dengan 4 gitu ya. Jadi di kulit L-nya itu 4. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa elektron valensi dari atom karbon itu adalah 4. Atau boleh juga dari mengurutkan konfigurasi elektron. Masih ingat konfigurasi elektron? Nah? Berdasarkan subkulit yang pakai huruf S, P, D, F. Masih ingat? Ingat, Sir. Ya, yang ada tulisan 1 S2, 2 S2 dan seterusnya ya. Masih ingat ya? Jadi balik dia ya. Bentar ya, Nak. Loh. Oke, ini dia. Jadi kalau berdasarkan kulit yang pertama tadi, karbon 6. Ini pakai K, L, M, dan seterusnya ya. Kita jabarkan. Ini 2, ini 4. Nah, inilah dia yang disebut dengan elektron valensi. Apa yang dimaksud elektron valensi, Nak? Apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Putri. Elektron di kulit terakhir, Sir. Oke, good. Meza. Elektron yang berada pada kulit terakhir ya. Nah, kalau ini berdasarkan subkulit. Berdasarkan subkulit. Berdasarkan subkulit itu ada yang pakai S, P gitu ya. Jadi yang paling sederhana itu adalah 1 S2, 2 S2, kemudian urutannya masih ingat? Ayo. 2 2P4. 2P6. 2P6, Sir. 2P4. 2P4. 6. Sir. Ingat berapa nomor atomnya? 6. 2P2, Sir. 2P2. Jadi elektron valensinya itu adalah 2P2. Terus kalau diminta tentukan keempat bilangan kuantum. Jadi gimana? Bilangan kuantumnya. Masih ingat bilangan kuantum? Ini sambil kita nge-review ya. Bilangan kuantum itu berarti dari subkulit terakhir ya. Ini saya seret kemari ya. Ini 2P2. Pakai warna merah, nampak nggak? Atau saya ganti warnanya? Jadi kuning? Nampak, Sir. Nampak ya? Ini aja, biar mentereng deh ya. 2P2. Yuk, kita tentukan. Ada N, M, L, S. Masih ingat? Ayo. N-nya berapa? 2, Sir. 2, Sir. Ya, N-nya 2. Yang ini, N-nya, Nak. M-nya, M. M-nya 1, Sir. M-nya 1. Oke. L. Karena dia 1. Gimana? Ada 3 kotak ya. 1, Sir. Tapi ya. Ini min 1, 0, positif 1. Ada 2 elektron. Jadi dari kiri ya. 1, 2. Di nomor berapa elektron terakhir? Orbitalnya? 0, 0. Sir. S-nya? Arahnya ke atas. Positif setengah atau negatif setengah? Positif setengah, Sir. Positif Ya, setengah, Sir. positif setengah. Ini hanya mengingat kembali ya. Itulah kira-kira mengenai atom karbon. Jadi elektron valensinya tadi berapa, Nak? Elektron valensinya? 4, Sir. 4, Ya. Sir. Ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, 4. Oke. Itulah kira-kira. Jadi di atom C terluarnya di kulit terluar atau subkulit terluarnya itu ada 4 elektron. Ya, sebentar lagi kita akan menghubungkan
elektron valensi ini kita gambarkan dalam bentuk model atom, ya, yang seperti tata surya. Model atom siapa itu, Nak? Model atom yang seperti tata surya. Masih ingat? Ayo. Masih ingat? Model atom siapa? Rutherford, sir. Rutherford. Iya, Rutherford, si Niels Bohr, Nak. Si Niels Bohr. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini boleh kalian screenshot. Kalau memang mau di screenshot, silahkan screenshot sebentar. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ada beberapa ciri atom kekhasan atom karbon ya. Yang pertama, yang ini tadi. 4 elektron. Ini sudah kita bahas ya. Aman, selesai. Jadi waktu kita gambarkan struktur Lewisnya nanti, struktur Lewis karbon gini ya, atom C, kemudian kita beri elektron valensinya itu dalam bentuk dot atau titik ya. Kita buat sedemikian rupa, posisikan sedemikian rupa sehingga antar elektronnya itu jaraknya sama. Karena ada gaya tolak antar elektron bebas juga ya. Ini kita pelajari dulu di teori Pesever di kelas 10. Ini yang pertama. Yang kedua, apa katanya di situ? Yang kedua, apa? Yang kedua, ini atom karbon relatif kecil. itu juga merupakan salah satu kekhasan atom karbon. Nah, jadi sebentar lagi akan terjawab apa sih kelebihan kalau suatu atom itu ukurannya relatif kecil. Ini berhubungan dengan waktu kelas 10 dulu kita belajar juga masalah kecenderungan sifat periodik, masih ingat ya? Kecenderungan sifat ya. Masih ingat? Kecenderungan sifat. Jadi dalam kecenderungan sifat itu dibahas juga masalah apa nak? Ukuran ya. Fokusnya jari-jari atom. Tuh, jangan lupa. Karena setiap materi yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya itu akan menjadi dasar untuk pembelajaran kita di kelas 11 ini. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon katanya ya. Ini juga menjurus kepada semua deret homolog senyawa hidrokarbon. Nanti akan kita pelajari juga sebentar lagi. Dan yang terakhir, ini ya, kedudukan atom karbon dalam rantai karbon itu berbeda. Ini bukan kekhasan atom karbon, tapi ini salah satu tujuan pembelajaran kita nanti dia. Jadi ada 3 kekhasan atom karbon, memiliki 4 elektron valensi, kemudian ukurannya relatif kecil, kemudian atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Yang pertama, 4 elektron valensi ya. Nih. Dengan asumsi bahwa di inti atom itu sudah ada proton dan neutron. Ya. Ini sudah ada di sini ya. Sudah ada proton dan neutron. Proton ditambah neutron. Sudah dipelajari ya di kelas 10 dulu ya. Apa itu proton, apa itu neutron. Kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Ini merupakan penggambaran dari model atom Niels Bohr ya. Seperti tata surya. Dengan inti atom sebagai matahari, kemudian elektron mengelilinginya seperti planet. Nah, jadi sambil mengingat lagi materi model atom yang lalu, kalau menurut Rutherford gimana nak? Menurut Rutherford, proton itu dengan neutron itu merupakan partikel dari atom yang mengisi massa atom gitu ya. Jadi partikel yang paling berat itu adalah proton dan neutron. Ini digabung. Baru kemudian elektron kecil-kecil massanya mengelilingi proton dan neutron. Ya.
dengan kembali lagi mengingat bahwa kalau kita uraikan elektron tadi, atom karbon nomor 6, penjabarannya ini 2, ini 4 ya. Jadi duanya yang paling dalam, ini ya. Ini yang paling dalam nih, duanya. Kemudian 4 lagi, yang paling luar ya. Inilah keempat, inilah yang disebut dengan elektron valensi. Elektron yang berada pada kulit terluar. Kulit terluar berarti yang paling jauh dari inti. Nah, ada nanti yang diistilahkan dengan merujuk kepada jari-jari ya. Jari-jari itu dari mana ke mana? Inti Jari-jari atom itu. ke kulit atom terluar. Iya. Jadi jarak antara inti ini dengan yang terluar, ya, inilah yang disebut dengan jari-jari nanti. Oke, di sini juga ditentukan sudah golongan dengan periodenya ya. Golongan karena dia elektron valensinya 4 berarti 4A. Kemudian periodenya itu jumlah kulit. Ini kulit K, ini kulit L. 1, 2. Berarti periode ke-2. Gitu ya. Ingat ya. Jadi, dengan adanya keempat bilangan 4 elektron valensi ini, jadi untuk mencapai kestabilan di ikatan kimia dulu, dia harus membutuhkan 4 ikatan. 4 elektron valensi, 4 ikatannya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Waktu nanti kalian sudah mulai diminta untuk menggambarkan struktur hidrokarbon secara lebih kompleks, maka kalian harus teliti dalam menghitung setiap tangan dari atom C yang terlibat dalam struktur. Ya, gitu. Jadi untuk mencapai stabil atau kaidah oktet, dia butuh 4 elektron lagi ya tambahannya ya. Nah, 4 elektron itu berasal dari boleh sesama atom karbon, boleh juga dengan atom non-logam yang lain. Nah, dengan sesama atom karbonnya inilah nanti yang menjadi ciri khas salah satu lagi bahwa atom karbon itu dapat membentuk ikatan karbon ya. Karbon, senyawa karbon yang lain. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi 4 ikatan kovalen ya bisa juga nanti digunakan bersama dengan 4 pasang elektron atom yang lain. Intinya bahwa dalam membentuk ikatan, atom C itu harus punya 4 ikatan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ingat ya, tangannya itu 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, itu yang pertama. Jadi kita ambil permisalan, kalau di sini C4 udah jelas ya, saya rasa. Mudah ya. Yang paling sederhana ini. Atom C, 4 elektronnya, ini nih, kalau berdasarkan struktur Lewisnya ya, ada 4 atom C, kemudian H itu 1. Ya. Ini saya gambarkan lagi sambil mengingat. H itu kan 1. Jadi elektron valensinya 1 otomatis ya. C itu tadi 6, 2, 4. Jadi 4 ini merah warnanya C. Kemudian masing-masing H memberikan 1 elektron untuk berikatan dengan C. Jadi ada berapa PEI di sini? Ada berapa PEI? Masih ingat istilah PEI? 4, Sir. Ya. PEI-nya pasangan elektron Elektron ikatan. berikatan. Ada berapa? Gitu ya. 4. Kalau kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain seumpamanya etana ya. Etana itu apa rumus kimianya Putri Mayang? Etana. H6, Sir. C2H6. Oke. Ya. Jadi C-nya ada 2. Nih, C-nya ada 2. Ingat, setiap atom C itu 4 tangannya ya. Baik itu C yang pertama ataupun C yang kedua. Oke, tinggal kita sesuaikan dengan H-nya. Jadi C1 sudah berapa yang saya gambarkan ikatannya? Dari yang saya gambarkan ini berapa
ikatannya? Du? 2, Sir. Satu lah, kan Satu, satu sih Sir. saya gambarin Ya, nih. itu satu aja 2, Sir. Itu Digabungin. pantang dipancing kalian. Ini masih satu saya gambarkan. Dia syaratnya tadi berapa? 4. 4. Itulah Imam. Fokus dia, fokus. Fokus, oke? Jadi sudah satu, sisanya tinggal kita gambarkan. Ada berapa lagi? 3, Sir. Iya, gitulah. 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dengan ini 4. Sudah memenuhi syarat ya? Nah, Sudah. C2. Udah berapa ya saya gambarkan ikatannya? 1, Sir. Berarti ada berapa lagi? 3 lagi. 3 lagi juga. 1 ke atas, kanan, bawah. Oke. Ini biar memastikan bahwa setiap jaraknya itu atau sudutnya itu sama gitu ya. Kita ikuti aja arah mata angin. Jadi H sisanya kita gambarkan. Udah berapa H yang saya gambarkan? 3, Sir. Oke, berapa lagi yang belum? 3, Sir. Jadi gini perhitungannya. Kita ulang lah ya, cara ngitungnya tadi ya. Hitung C-nya tadi ya, ikatan C ya. Jadi C1 itu ikatannya yang ini nak, ini nih. Yang satu ke kanan, ya. Satu ke atas, satu ke kiri, satu ke bawah. Ada 4 ya. C kedua, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke kanan, satu ke bawah. Jadi masing-masing C sudah memenuhi syarat, yaitu ada ada berapa? 4 Ada 4, ada 4 ikatan. Itu dia. Jadi contoh yang lainnya pun begitu ya nak. Setiap atom C-nya itu ada 4 ikatan. Ini tadi namanya lupa saya dibuat di sini ya. Namanya adalah etan. Nanti di hidrokarbon khususnya di homolog alkana akan kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Nah, apa hubungannya dengan atom karbon relatif kecil? Kalau dia kecil, kan otomatis jari-jari atomnya itu juga kecil ya. Ini biasanya berbanding lurus ini. Kalau ukurannya kecil, ya jari-jari atomnya itu relatif kecil. Dengan kecilnya jari-jari atom, maka bisa dibilang bahwa jarak antara siapa nak? Antara inti atom dengan siapa? Dengan kulit terluar. Ya, dengan kulit terluar ya, atau elektron pada kulit terluar. Ya, elektron pada kulit terluar. Kulit luar itu jaraknya gimana? Jaraknya itu sangat dekat. Ya, jadi kekuatan tarikan inti itu sangat kuat. Kalau udah dekat makin kuat ya. Inti itu, inti itu positif ya. Ada proton di situ. Bersama neutron itu tapi muatannya netral. Kemudian elektron itu negatif ya. Maka inti akan menarik elektron. Jaraknya dekat, maka ukuran dari jari-jari juga kecil. Ukuran jari-jari kecil menyebabkan ukuran dari atom itu juga kecil. Kalau sudah kecil apa faedahnya? Apa manfaatnya? Maka ikatannya itu cenderung Kuat, Sir. kuat kalau dia kecil. Ya. Itu dia pengaruhnya. Kemudian atom karbon juga dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Gitu ya, nak ya. Itu intinya yang ukuran kecil tadi. Jadi beda antara panjangnya ikatan kovalen tunggal dengan rangkap 2 ya, dengan rangkap 3. Semakin banyak jumlah ikatannya, maka jarak antar inti atom karbon yang terikat itu akan semakin dekat. Gitu intinya. Ya. Semakin dekat
jarak antar inti atom, maka ikatannya cenderung kuat. Oke? Jadi kalau kita simpulkan ini, mulai dari berdasarkan kekuatannya ya, maka siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Dari penjelasan saya tadi, antara ketiga ini, tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Ayo. Rangkap 3, Sir. Ya, berarti gini kita buat. Berdasarkan kekuatannya, rangkap 3 itu lebih besar dari rangkap 2, agak panjang ya, lebih besar dari tunggal. Rangkap tunggal. Nah, ini semua membentuk yang namanya ikatan apa namanya tadi? Kovalen, Sir. Kovalen. Masih ingat ya, apa ini masih ikatan kovalen ya? Masih ya? Saya anggap aja lah masih. Orang kalian lulus kok, ya kan? Naik kelas kan? Kimia yang tuntas kan? Iya. Kalau masih lupa, baca lagi lah ikatan kovalen. Toh di awal tadi dijelaskan. Nah, yang ketiga, ini kekhasan atom karbonnya. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Jadi rantai karbon ini banyak jenisnya, nak. Jadi ini sudah saya jelaskan masalah jarak, kondisi atom C sangat mudah bereaksi dengan atom karbon lain, ya. Karena dia sangat mudah bereaksi. Jadi dia banyak membentuk senyawa hidrokarbon ya, membentuk senyawa yang bervariasi. Oke, kemudian kecenderungan atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon yang lain, memungkinkan terbentuknya karbon yang ya berbagai struktur. Ada rantai panjang atau siklik. Jadi gini, tadi sudah ada contoh yang muncul, ada metana, ya, ada etana juga ya, sudah saya gambarkan tadi ya. Kemudian ada lagi nanti yang lebih panjang, ada yang namanya nanti dekana, ya. Terus ada yang namanya nanti eikosana, panjang ini, ya. Eikosana C-nya berapa, Putri? Eikosana, berapa atom C-nya? Ayo Putri. Metana berapa atom C-nya? 1 ya. 1, Sir. Metana 2 tadi ya. Dekana, deka berapa? 10, Sir. Iya, 10. Nah, sekarang eikosana. Ayo berapa Putri? 20, Sir. Iya, 20. Siapa yang jawab itu? Ya, bagus nak. 20 eikosana. Nanti kita akan belajar ke arah sana. Jadi sangat banyak sekali variasi senyawa karbon yang terbentuk karena tadi ada sifat mudahnya bereaksi ya antara satu karbon dengan karbon yang lain. Kemudian karena mudahnya bereaksi, strukturnya juga bervariasi ya. Ada yang nanti lurus, misalnya lurusnya begini. Kita ambil N-pentana ya. N-pentana. Jadi N-pentana itu C5H12. Kita gambarkan ini C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 begini ya. Kemudian H-nya 3 di kedua ujung. Sisanya untuk memastikan setiap atom C itu ikatannya 4, maka ini diisi oleh 2. Ini lurus dia. Ya. Ada juga nanti yang bercabang. Yang bercabang itu contohnya apa? Contohnya namanya 2-metil butana. Ini 2-metil butana namanya ya. Ini rantai utamanya 4. 1 atom C ditarik menjadi cabang. Nih, baru setiap ujungnya kita beri H sebanyak 3. Ini hanya 2. Ini udah 3 ya. Berapa lagi ikatannya yang belum? 1 ya. Maka mengikat 1H. Nah, dua-duanya ini sama, nak. Dua-duanya ini sama. Sama-sama rumus umumnya itu adalah
C5H12. Saya ulangi, antara N pentana dengan 2 metil butana itu sama. Sama-sama C5H12. Rumus kimianya. Tapi strukturnya bisa berbeda. Ini rantai lurus. Ya. Ini rantai lurus, ini rantai bercabang namanya. Rantai bercabang. Jadi banyak sekali variasinya nanti akan kita temukan ya. Ada juga rantai terbuka. Ini rantai terbuka masih namanya nak, rantai terbuka. Ada nanti yang namanya rantai tertutup. Rantai tertutup contohnya siklopentana ya. Contohnya siklopentana. Ini contohnya nak. Sama-sama penta dia, C-nya 5 ya. Tapi dia tertutup. Membentuk siklus. 3, 4, 5. Nah, ini dia. Ya, siklopentana. Kemudian hanya kita lengkapi masing-masing udah 2, berarti H2, 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 H2. Ini namanya rantai tertutup ya. Atau siklik ya, untuk siklus. Ini yang 2 ini namanya rantai terbuka. Nah, makin bervariasi kan? Dari strukturnya, ada yang lurus, ada yang bercabang, kemudian ada yang rantai terbuka, ada yang rantai tertutup. Oleh karena itu, bagian ini juga merupakan salah satu kekhasan dari atom karbon. Oke, nak? Oke, nak? Ada yang mencoba menahan uap? Lepaskan saja. Seperti yang dilakukan oleh brother kita, brother sialnya Imam Mustafa. Baru pagi ya, Imam. Nah, gitu ya, nak? Yes. Itulah variasinya kira-kira. Oke, kalau sudah, boleh ini, yang begini boleh kalian screenshot. Silakan screenshot. Udah dapat 3 ya. Atom karbon ya. Oke. Nah, kita udah mau dekat ke akhir. Ini perlu juga macam-macam rantai karbon ya. Ini penjabaran dari kekhasan atom karbon yang terakhir yang bisa membentuk berbagai macam rantai karbon. Ada yang namanya alifatik lurus ya. Ada yang bercabang. Nih. Salah tekan. Ada yang siklik, sudah saya jelaskan tadi. Ini kedudukan atom karbon dalam rantai berbeda. Kalau primer itu, nak, intinya perimer itu. Primer itu intinya mengikat satu atom C yang lain, ya. Berarti kalau sekunder gimana? Mengikat 2 atom C yang lain. Iya, tersier. Kuartener. Nah, ini semua sama ya. Sama. Itu aja intinya. Udah diingat? Coba Azuria, ulangi. Apa beda atom C primer, sekunder sama tersier sama kuartener? Atom karbon primer mengikat 1 atom C yang lain, Sir. Atom karbon sekunder mengikat 2 atom C yang lain. Tersier 3 atom C yang lain dan kuartener 4 atom C yang lain, Sir. Ya. Jadi posisinya ingat nanti ini ya, dari contoh ini aja ya. Saya gambarkan. Oke. Ini kita kasih nomor lah ya. Ini udah ada huruf A, B, C, D. Oke, udah ada B. Ini udah jelas sebenarnya di sini. Ini aja dulu saya jelaskan. Di ujung itu pasti primer dia, nak. Kalau di ujung-ujung itu pasti primer. Yang mana aja ujung selain yang ini? Ini ya, ini ujung. Bawah ini. Ini ujung. Ini ujung, ini ujung. Kalau di ujung itu pasti primer dia.
Kita buktikan. Ini C yang ini, ya, yang saya lingkar ini, mengikat atom C yang mana? Yang sebelah kiri. Atom C ini cuma mengikat atom C ini. Ini kalau saya pecah tanpa H, nah, kalau misalnya saya pecah tanpa H ya, tanpa menggambarkan atom H-nya, jadi gini deh. Ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, 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 C. Nah, saya tandai yang ujung-ujung ya. Yang ujung itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, atom C di ujung ya. Makanya primernya katanya 5. Paham ya? Paham, Sir. Nah, jadi C setiap ujung ini mengikat satu C yang di sebelahnya. C sebelah kiri, ini mengikat atom C yang mana? Yang ini. C sebelah kanan, paling kanan, ujung kanan, mengikat atom C yang mana? Sebelah kirinya. C yang bawah, sebelah atasnya 1. C yang bawah ini, sebelah atasnya. C yang atas, yang mana diikatnya? Yang bawah. Oke, sampai di sini paham atom C primer? Paham, Sir. Oke, yang kedua, sekunder. Sekunder itu mengikat 2 atom C yang lain. Nah, ini saya tandai warna lain. Ini. Betul kan mengikat 2 atom C yang lain? 1 kiri, 1 kanan. Ya. Ini nih ya. Oke? Iya, Yang Sir. mana lagi? Ini. 1 kiri, 1 kanan. Pas ya? Sekunder. Makanya sekunder katanya 2. Yang tersier. Yang tersier yang mana? Yang tersier itu ini. Kenapa? Mengikat 3 atom C yang lain. 1 kiri, 1 bawah, 1 kanan. Aman? Makanya dia cuma 1. Terakhir kuarterner. Kuarterner itu yang ini. Ada 4 dia diikatnya. 1 atas, bawah, kiri, dan kanan. Ada 4. Makanya dalam struktur yang sama kuarternya cuma 1. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi kalau Paham, nanti Sir. diselipkan penggambarannya atom H-nya, ini juga nggak masalah. Tinggalkan tengok-tengok aja atom C-nya. Atom C-nya. Fokus pada atom C ya. Saya ngajarkannya fokus pada atom C. Oke? Kita coba contoh yang lain ya. Misalnya ada lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya 3. Setiap ujung hanya 3 ya. Ini hanya 1, ini hanya 1, ini tidak ada, ini hanya 3. Ini hanya 3. Hanya 3, 3, ini hanya 2, ini hanya 3. Saya kasih nomor ya. Nomornya masih acak ini. Belum sesuai dengan prioritas ya. Saya beri nomor. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah? Ayo, mirip seperti tadi. Sambil kalian kerjakan ya. Atom C primer. Atom C sekunder. Atom C tersier. Atom C kuarterner. Ayo nak.
Coba hitung, ayo. Sekarang primer dulu, primer. 8. 7, Sir. 8, Sir. Yuk, Delapan, ada Sir. ada dua jawaban 8, ini. Sir. Saya dengar 7, saya dengar 8 juga. Berapa? 7 atau 8? 8, 8, Sir. 8, Sir. 8. Oke, kita cek ya. Nomor berapa aja yang primer? 1, Sir. 1. Terus 11, 12, Sir. 11, 12. urutan anak. 9, 10, 6, Sir. 11, 12, 12. terus 6, 7. ya 6, 7 ini kok lewat ya? 6, 7, Sir. Iya. Kok 2 kali 12-nya saya tulis. Tunggu ya. Lagi kurang fokus ini. Kurang minum kayaknya. Yuk kita runut lagi. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ada berapa nih semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, 8 ya. 8. Oke, good. Sekarang yang sekunder. 1, Sir. Sir. Yang atom C nomor berapa? 2, Sir. Ya, atom C nomor 2 ya. Berarti cuma 1 jumlahnya. Yang tersier. 2, Sir. 2, Sir. Yang mana? Nomor berapa? 8. Sama 8, C, Sir. 5. Nomor 5 dengan nomor 8, Sir. ada 2 ya. Oke, quaterner. 2. 2, Sir. 2, Sir. 2 nomor berapa aja? 3 dan 4. 3 dan 4. Aman ya berarti nak ya? Udah jelas ya? Oke. Jadi ini resort saya, tempat bahan saya asalnya ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan nak. Kalau ada hal-hal yang belum jelas silahkan japri saya, boleh. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya dengan semangat kalian, juga menumbuhkan semangat saya dalam mendidik ya, dalam belajar hal yang baru lagi. Jadi rajin-rajinlah membahas soal nak, kemungkinan untuk media LMS kita akan menyusul ya, insya Allah besok psikologi akan ada kuis, mohon kalian kerjakan secara rutin ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.